Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhirih. Para jamaah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, peserta kuliah subuh atau kuliah duha ya? Di agenda awal memang saya ditugasi untuk mengkaji hadis Arba'in Nawawi. Namun saya cari-cari kitabnya itu nggak ketemu. Karenanya saya hanya hafal atau hanya tahu hadis pertamanya pada kitab Arba'in Nawawi ini, yaitu hadis tentang niat. Ya. Di sana dikatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, dan seterusnya. Itu sesungguhnya semua amal apapun, makanya dikatakan innamal a'mal. A'mal ini jamak dari amalun. Kalau amalun itu mufrad, amalani itu musanna, lalu a'malun itu jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Ada jamak takdim kalau sholat, ada jamak takhir kalau sholat. Tapi kalau dalam hal bahasa Arab ada jamak takfir. Ya, taksir sebetulnya taksir karena dia terpecah-pecah, tidak aturan. Jamak taksir itu banyak. Misalnya tadi amalun, amalani, akmal. Yang lain lagi misalnya apa? Kolamun, kolamani, apa jamaknya? Aklamun. Kursi misalnya kursiyun, kursiyani, karosi. Itu jamak taksir, itu jamak yang tidak beraturan, tidak ada rumusnya, yang ada hanya hafalan. Rojulun, rojulani, rijalun. Itu artinya apa? Rojulun, laki-laki. Jadi seorang laki-laki tunggal namanya rojulun, tetapi kalau ada dua namanya rojulani. Kalau banyak rijalun. Gitu. Kalau kaki rijlun. Rijlun itu tunggal. Walaupun seorang itu tidak mungkin kakinya tunggal kan? Mungkin nggak? Nah, satu orang kakinya dua kan ya? Nah, berarti di situ dikatakan rijlun itu tunggal, rijlani itu dua kaki. Likulli insanin rijlani. Betul nggak? Setiap manusia punya dua kaki. Walikulli insanin yadani. Setiap orang punya dua tangan. Walikulli insanin ainani, dua mata. Walikul insanin anfani. Salah, karena hidungnya cuma satu. Tidak setiap orang hidungnya satu, lubangnya dua.
Nah, ini artinya tadi bahwa jamak taksir yang contohnya innamal a'malu binniyati lah. Binniyati ini juga jamak. Tapi apa jamaknya? Jamak muannas salim. Ini kalau lagi belajar bahasa Arab begitu. Jamak muannas salim itu jamak yang ciri-cirinya ada huruf alif dan tak celeret atau tak tanis. Contohnya apa tadi? Niyatun, niyatani, niyatun. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyati. Semua amal-amal sesungguhnya tergantung niat-niatnya. Nah, jadi kalau kita sedang ada dalam masjid, pasti niatnya sholat jamaah misalnya, itu nanti seyogianya ada juga niat untuk iktikaf. Makanya di pintu masjid tertentu itu ada tulisan nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini ya selama saya ada di dalamnya. Walaupun di dalamnya itu hanya 10 menit, hanya seperempat jam atau bahkan kurang dari 10 menit untuk menjalankan sholat jamaah, itu berarti dia punya fadilah jamaah dan fadilah iktikaf. Begitu. Jadi niat itu pokoknya ada di mana-mana. Termasuk ketika itu hadis ini asbabul wurudnya. Nah, ini kalau hadis namanya asbabul wurud, tetapi kalau ayat Al-Qur'an namanya asbabul nuzul. Asbabul wurudnya hadis ini terkait dengan seseorang yang ingin hijrah bersama Nabi karena apa? Pacarnya hijrah. Gitu. Jadi sampai di ujung hadis dikatakan bahwa barang siapa yang hijrahnya hanya karena seorang wanita, maka hijrahnya juga memang dia hanya niat untuk mengejar wanita yang sudah kandung pergi itu. Gitu. Jadi betul-betul niat itu menjadi latar belakang seseorang untuk melakukan apapun. Gitu. Lalu oleh karenanya kita betul-betul di dalam beribadah, bahkan bekerja itu harus ada niat. Contohnya apa? Ya bekerja, sedang menyetak motor, sedang melangkahkan kaki, sedang nyiapin tas, sedang mau mandi, itu ada niat dalam hati untuk beribadah. Jadi bekerja sambil ibadah. Karena kalau tidak ada niat untuk beribadah, ya hanya dapat kerjanya, hanya dapat nafkah yang dicari, sementara nilai ibadahnya tidak didapatkan. Itu pentingnya niat. Jadi niat betul-betul dipentingkan, gitu ya. Ada nggak satu kegiatan yang tidak ada niat? Kira-kira ada nggak? Ya nggak ada. Semua pasti ada motivasinya, niatnya. Misalnya tidak ngapa-ngapain, mandi keramas, nggak ngapa-ngapain. Walaupun umumnya kalau sudah remaja, sudah dewasa itu keramas di pagi subuh itu biasanya ada motivasi, ada sebab, antara lain apa? Ihtilam, gitu. Jadi manusia ini wajar mengalami ihtilam. Yang tidak mengalami ihtilam hanya Kanjeng Rasulullah SAW. Karenanya beliau dikatakan dalam syair, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa mata fa'aba aslan fi mada zamani. Baca sholat. Ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami min hudda wa abu falam tahrab wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana waghfir lana ma madaya was
wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradilluhu fi syamsi dhufatani ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi niat itu penting betul, dan ini hadis pertama yang diungkap dalam kitab Arba'in Nawawi, termasuk hadis pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya ini hadis innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amal, semua aktivitas, semua ibadah, semua kegiatan manusia itu memiliki niat, tergantung niatnya. Jadi datang dari rumah menuju ke Makfufin ini, niat kita pasti untuk hal yang baik, yaitu thalabul ilmi. Ini ngomong-ngomong setiap minggu kan ada kegiatan ini? Ya. Setiap minggu atau setiap bulan? Tiap hari minggu. Ya, tiap hari ya, tiap hari minggu ya. Sama dengan tiap hari minggu itu sama dengan setiap minggu ya. Jadi berhubung tadi sudah bicara soal niat, maka misalnya mau haji, niatnya bagaimana? Ayo, niat haji seperti apa? Kalau niat wudu, ayo kita ungkap. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Lalu ngapiuk ke muka. Bukan cuci tangan, itu cuci tangan niatnya tuh pas waktu membasuh muka pertama itu dengan nawaitul wudu'a itu. Kalau mau sholat duha, niatnya apa? Usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Itu semuanya niat. Ada nggak orang sholat pakai nawaitu? Boleh juga pakai nawaitu. Tapi bagaimana caranya? Nawaitu an usolliya sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi nawaitu an usolliya, begitu. Waktu mau puasa ada niatnya? Apa bunyinya? Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani atau ramadhana. Terserah lah, mau niat mau nih. Tapi itu niat. Nawaitu shoma ghadin. Waktu mau mandi jinabat apa niatnya? Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal jima'i. Lah kalau jima, atau minal haidi, minal nifasi, minal ihtilami, min ghairi, termasuk minal istimna'i kalau melakukan. Ya, yang terakhir ini apa? Istimna, tapi ini sebetulnya tidak dibolehkan, ya. Tapi kemudian tetap harus mandi fardhon lillahi ta'ala. Itulah urgensi atau pentingnya atau ahammiyatun niat. Jadi betul-betul dalam menjalankan apapun aktivitas harus ada niat. Nah, pertanyaannya tadi, niat haji seperti apa? Nah, itu bukan, itu talbiyah namanya, tapi labbaik Allahumma hajjan. Apa? Labbaik Allahumma hajjan. Nah, kita hafalkan dari sekarang, kali-kali suatu saat bisa pergi haji. Amin. Yang penting kita punya niatnya, gitu ya. Nawaitul bukan nawaitul, apa tadi? Labbaik Allahumma hajjan. Sebentar lagi insya Allah kalau Allah mengizinkan saya mau berangkat, tapi bukan tahun ini. Dan itu juga menggantikan membadali ayah saya, tentu nanti dengan kalimat tambahan. Nah, apa tadi? Apa? Labbaik Allahumma hajjan an abi. Begitu. Jadi saya mau membadali ayah, maka kemudian apa? Nawai itu lagi apa? Labbaik Allahumma hajjan an abi. Kalau umroh bagaimana? Labbaik Allahumma umrotan. Jadi ini untuk bisa
memahami soal niat betul-betul dibantu oleh para ulama agar melafazkan, agar talafuz dengan niat. Makanya mau sholat ada usholinya, mau wudu ada nawaitunya, mau puasa pakai nawaitu, mau haji pakai labbaik Allahumma hajjan dan seterusnya, dalam rangka membantu kondisi hati. Jadi sebetulnya niat itu di dalam mulut atau di lisan ataukah dalam hati? Nah, iya. Jadi niat itu ya namanya niat ya kelihatan. Yang terlihat itu tulisan nawaitul, itu kelihatan. Kalau niat ya kelihatan. Tapi pasti semua orang ada niat, ada motivasi, ada al-ba'ith. Ba'ith itu motivasi. Ba'ith itu alat yang bisa membangkitkan jiwa untuk melakukan apa? Melakukan sesuatu aktivitas mulia, tentu didasari dengan niat mulia. Gitu. Oleh karenanya kita bandingkan misalnya ayat-ayat yang bicara soal haji dengan ayat-ayat yang bicara soal puasa, itu sedikit berbeda. Karena apa? Karena niat seseorang itu kadang-kadang suka bisa salah. Contohnya apa? Itu tadi ya, perbandingan muqaranah bainal ayat allati tata'allaqu bis-shaum wal ayat allati tata'allaqu bil hajj. Itu ayat puasa apa? Awalnya itu apa namanya? Ujungnya ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bareng. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata-kata la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ada juga kalimat yang wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. La'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh hidayah, agar memperoleh petunjuk. Dan ujungnya ada la'allahum yattaqun lagi. Jadi kata-kata tattaqun ada, yattaqun juga ada. Itu menghibur orang-orang yang berpuasa pasti akan menjadi orang yang bertakwa, pasti akan menjadi orang yang pandai bersyukur, pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Ini disebutkan dengan ayat-ayat yang sangat mesra. Tetapi lain halnya dengan ayat haji. Dalam ayat haji itu antara lain surat Al-Baqarah 97 atau 197 ya? 197. Apa bunyinya? Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu agak keras di ujungnya itu. Bertakwalah kepada saya wahai orang yang punya otak. Bertakwalah kepada saya wahai orang yang punya pikiran. Bertakwalah pada saya wahai orang yang punya pemahaman yang baik. Ini artinya apa? Ada orang yang motivasi dasarnya untuk berangkat haji itu lid dunia, litolabil jah wariyasah, hanya karena untuk mencari pengaruh, karena untuk urusan politik. Misalnya mau nyalek supaya gelarnya lengkap, kasih berangkat dia haji. Gitu. Karena ada urusan untuk apa? Untuk lobby politik, bisa begitu. Dan sebagian orang memang mendapatkan fasilitas haji
untuk menjadi petugas, mendaftar, tes, sertifikasi haji dan lain-lain. Sekarang ini agak ribet persyaratannya, dan juga yang paling penting juga ada hubungan dengan penguasa gitu ya. Jadi hubungan penguasa ini siapa? Menteri agama yang berkuasa ya menteri agama yang bisa menentukan siapa yang harus berangkat. Ada 4.000 orang yang bisa berangkat menjadi petugas tahun ini, dan dimulai sejak tahun ini mereka menyembelih dam haji tamattu'nya di Indonesia. Direncanakan seluruh ibadah haji yang 200.000 itu untuk bisa menyembelih dam hajinya di Indonesia. Masalahnya bisa enggak itu? Ide Menteri Agama untuk kemudian melaksanakan penyembelihan dam haji di Indonesia. Sementara di dalam ayat Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Barang siapa yang ingin melakukan tamattu, ya, ingin mendahulukan umroh daripada haji, yang kemudian haji tamattu itu ya famastaisara minal hadi, maka dia harus mencari yang mudah dari al-hadyu. Al-hadi itu dam. Dan dalam ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum faman qatalahu muta'ammidan, dan seterusnya. Itu nanti ada kalimat balighul Ka'bah sampai nyampe pada Ka'bah. Lah, itu ayat yang menunjukkan bahwa penyembelihan dam itu harus selalu di tanah haram, karena ada kalimat balighul Ka'bah. Ya, tanah haram itu di Makkah sana. Gitu. Tidak boleh di tanah air. Karenanya walaupun sangat potensial untuk meningkatkan sumber daya ekonomi di Indonesia kalau seandainya disembelih di Indonesia, karena kebutuhan kambing nanti menjadi sangat membludak. Seluruh jamaah yang mau haji harus menyembelih kambing di Indonesia. Kalau seperti itu nanti luar biasa perkembangannya. Dan kemarin saya diundang untuk mewakili Komisi Fatwa untuk bicara di Tangsel ini, karena yang mengundang itu PHDKI. Saya pikir DKI itu DKI Jakarta, ternyata bukan. Penghimpunan atau perhimpunan ya. HDKI gitu ya. Jadi himpunan HPDKI ya. HPDKI, Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia. Itu ada juga Dirjen Peternakan, lalu ada Wakil Menteri dan macam-macam ada. Karena itu tingkat nasional. Hanya pelaksananya kemarin waktu hari Selasa, waktu libur itu di mana, di Pemkot Tangerang Selatan ini. Saya mewakili Komisi Fatwa menyampaikan ya isi fatwa MUI tahun 2000 nomor 41 tahun 2011 dan fatwa MUI nomor 52 tahun 2014 yang sama-sama menyebutkan bahwa dam haji tamattu harus dipotong di tanah suci, di tanah haram, di dekat Ka'bah, di dekat Mekah. Tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Itu menjadi Kementerian Agama semacam mengharap, dalam tanda kutip mendesak, agar MUI mengeluarkan fatwa yang tampaknya fatwa itu kalau dikeluarkan untuk halal dilakukan di Indonesia menyalahi Al-Quran. Mana mau MUI. Ini menjadi problem. Sejak dulu memang ya, waktu Profesor Ibrahim Hussein jadi Ketua Komisi Fatwa MUI, waktu itu sudah punya ide agar dam haji tamattu bisa dilakukan di Indonesia. Penyembelihannya itu nanti akan sangat potensial meningkatkan kualitas ekonomi, pemasukan dari sisi ekonomi, dan perkembangan peternak kambing domba Indonesia itu akan sangat mendukung begitu. Tetapi karena menabrak ayat Al-Quran, maka MUI pun tidak berani sampai hari ini begitu. Lah, ini kembali lagi pada niat, bahwa haji perlu niat, orang puasa harus niat, orang jima perlu niat. Itu ada niatnya, jangan sembarangan.
Apa niatnya? Ya niatnya untuk tanasul. Tanasul itu apa? Untuk melangsungkan keturunan. Di samping juga untuk beribadah. Ya, karena hubungan badan suami istri itu ibadah. Tapi yang kecil ya nggak usah dengerin itu, nggak paham. Ini repotnya forum ini ada yang ubanan, ada yang ingusan. Gitu, yang ingusan ada, yang ubanan ada. Jadi macam-macam pemahamannya beda-beda. Maka apa doanya? Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton nama rozaqtana. Apa artinya apa itu? Ya Allah, jauhkan saya dari setan dan jauhkan anak saya yang Engkau akan rezekikan pada kami ini dari setan. Itu kalau orang yang jimaknya nggak pakai doa jadi setan itu orang itu, gitu kan? Anaknya juga menjadi setan. Makanya harus ada tuh anak sehat. Malah kalau seandainya tidak lupa, ketika nanti hamil ajak bicara anak yang dikandungan itu, ya makanya ada lagunya kan? Apa lagunya? Tak lilo ligung. Itu artinya sebetulnya untuk senandung bayi yang dalam kandungan maupun yang udah lahir. Itu karena apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari procot hingga poncot. Itu. Jadi procot itu artinya dilahirkan ibunya, dan dalam kandungan juga dianjurkan orang untuk melantunkan lagu-lagu yang klasik, yang indah, bacaan Al-Quran itu supaya apa? Supaya berkembang dengan baik anaknya secara psikologis seperti itu. Para jamaah, bapak, ibu, saudara, saudari, anak-anak, termasuk bapak-bapak, termasuk tua-tua, kakek-kakek, gitu ya. Karena yang ubanan ada, yang urusan ada. Nah, inilah forum yang cukup membuat saya bingung ngomong apa, tapi ya ngomongnya ya kadang-kadang ada yang dipahami anak-anak, kadang-kadang yang enggak gitu ya. Ini bagian dari istihad saya. Karenanya ini kembali pada hadis Arba'in Nawawi yang awal itu innamal a'malu binniyat, betul-betul itu mencakup semua aspek kehidupan keberagamaan, bahwa oleh karenanya niat itu menjadi penting, termasuk juga hadis mengenai innamal a'malu binniyat selalu diungkap pada bagian pertama dalam seluruh kitab Imam Nawawi, baik Riyadhus Shalihin maupun Arba'in Nawawi dan kitab-kitab lain yang beliau kutip. Karena apa? Karena niat itu betul-betul penting. Dari kata-kata innamal a'malu binniyati, maka kaidah fikihnya antara lain muncul turunan kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Apa? Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru utawi piro-piro perkara. Jadi umur itu jamak dari amrun. Amrun, amroni, umurun. Seperti tadi, amalun, amalani, akmal. Niyatun, niyatani, niat. Dari umur. Inamal al-umur ya. Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru tawi piro-piro perkara iku bimaqasidiha. Tergantung maksud-maksudnya. Tergantung maqasid ini jamak juga dari maksud. Maksudun, maksudani, maqasid. Jadi ini perkara-perkara atau hal-hal apapun itu tergantung pada niatnya, tergantung pada maksud awalnya seperti apa. Nah, karenanya kita kembali memahami soal betapa pentingnya niat. Waktu mau berangkat ke mana saja, ya keluar rumah, ada niatnya kan? Doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau juga malah doanya khusus, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au adilla au udalla au azilla au uzalla au ajila au yujhala alayya. Ini doa
Doa yang dicontohkan Rasulullah, ya Allah saya mohon perlindungan pada Engkau, mudah-mudahan kami tidak sesat juga tidak menyesatkan, kami tidak tergelincir dan tidak digelincirkan, kami tidak direcehkan dan juga tidak melecehkan, kami tidak dibodohi atau membodohi. Ini dalam perjalanan begitulah. Sekarang doa ini sudah banyak ditinggalkan orang. Kenapa? Karena sudah ada Google Map. Nah, akhirnya apa? Ngandelin Google Map, gitu kan? Awas jangan belok kanan, ada janda. Lah, nanti begitu informasinya itu ya. Iya. Anda ngeyel, sudah dikasih tahu jangan belok kanan, tetap belok kanan. Berarti Anda memang mau menuju ke janda itu ya? Kira-kira Google Map begitu nggak? Ya, enggak. Google Map itu orang atau makhluk yang paling baik. Dia tidak pernah protes walaupun kita melanggar kan ya. Iya, paling turut gitu kan ya. Iya, dia juga ngerti kalau ada portal. Anda lurus saja, Anda akan sampai. Lurus gimana portal? Gitu kan? Jadi kadang-kadang kita suka kesel juga sama Google Map gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, nanti di penghujung ceramah ini, ya sebetulnya saya tadi memang lupa ya bahwa harusnya pakai Arba'in Nawawi, tetapi saya membawa kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Tetapi karena ini bicara soal niat, maka di sini ada keterangan soal niat. Gitu. Apa antara lain? Ini perbandingan al-farqu bainat tayammumi wal wudu. Beda antara tayamum dengan wudu. Gitu. Satu, kalau yang namanya tayamum itu niatnya niatus tibahatin. Tidak ada tiap tayamum kok niatnya menghilangkan hadas, nggak bisa hilang hadas dengan sekedar pakai debu. Makanya apa? Nawaitu tayamum malis tibahatis sholati. Gitu. Saya niat tayamum hanya supaya sah sholat. Itu kalau tayamum listibahatis sholati atau listibahati qiraatil qur'ani, supaya saya menjadi boleh membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu anjurannya berwudu. Berhubung nggak ada air maka cukup tayamum gitu. Lalu begini, hal yang berikutnya itu, kalau wudu itu niyatu raf'il hadas, untuk menghilangkan hadas. Hadasnya kecil atau besar? Apa bedanya? Apa beda hadas kecil dan hadas besar? Waktu saya kecil, hadas kecil itu air kecil, hadas besar air besar, ya nggak begitu. Ya, ternyata air besar pun hadasnya kecil ya. Iya, kadang-kadang yang hadas besar airnya malah sedikit gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, la yajuzu illa ba'da dukhulil waqti. Tidak boleh tayamum kecuali sudah masuk waktu sholat. Kalau wudu nggak apa-apa, kita wudu jam 11 untuk sholat jam 12 masih boleh. Kalau wudu, tapi kalau tayamum syaratnya harus sudah masuk sholat waktu sholat gitu, baru boleh tayamum. Sementara wudu ya juzu ayyakuna qabla dukhulil waqti. Jadi kalau wudu boleh walaupun belum masuk waktu. Lah, ini hubungannya dengan nama malu biniyat tadi. Yang ketiga, yakumu maqamal husli, bisa menjadi pengganti posisi mandi kalau yang namanya tayamum. Ya, tayamum itu bisa menggantikan mandi, walaupun mandi harus seluruh tubuh kena air. Tapi kalau tayamum tidak perlu guling-guling di atas pasir. Begitu. Seperti juga tidak perlu kumur-kumur pakai debu. Siapa yang sanggup kumur-kumur pakai debu? Rasain loh, mampus. Jadi seandainya tayamum harus kumur-kumur pakai debu, wah budek semua kan? Iya, itu menyiksa diri kalau sampai kumur-kumur pakai debu. Jadi itu yang namanya tayamum itu yakumu maqamal husli, tetapi kalau wudu la yakumu maqamal husli, tidak bisa menjadi posisi pengganti mandi. Wudu ya wudu, mandi ya mandi, ngaji ya ngaji, ngobrol ya ngobrol. Betul ya. Iya, itu namanya bedanya kaum Hawa dan kaum Adam. Kalau Hawa
itu mangap terus, ngomong terus itu mulutnya. Tapi kalau anak Bani Adam itu ya mingkem gitu ya. Mingkem sambil megangin kepala, ini kapan selesai ceramah ini kan begitu ya. Baru mulai sudah digrundeli ya. Ya sudah grundeli. Kapan selesainya? Ini ngomong nggak sekelar-kelar katanya gitu ya. Padahal baru mulai. Ya. Tapi tenang saja, sebentar lagi dialog. Ya. Lalu yang keempat, la yujma'u fihi baina fardhaini, tidak boleh menjamak dua sholat dengan satu tayamum. Tetapi kalau wudu yujma'u bihi baina fardhaini fa aktsara, boleh menjamak dua sholat karena dengan sebab wudu. Jadi kalau tayamum tidak boleh menjamak sholat. Begitu ya. Ini masih keterangan di nama Malubiniyat, ini panjang sekali. Yang kelima, itu yang namanya tayamum adalah toharotun do'ifatun ya, tetapi yang wudu adalah toharotun qawiyatun. Itu toharoh yang lemah kalau tayamum, tetapi kalau wudu toharoh yang kuat. Seperti itu. Semakin kuat ceramahnya, semakin kuat ngobrolnya, gitu ya. 6. Iya. Ini sudah disinggung-singgung masih dia ngobrol ya. Ngobrol lu minal iman lah. Lama-lama ada hadis begitu nanti ya. Saya pernah di pengalaman nih, khutbah Jumat. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk takwa itu adalah jangan ngobrol waktu Jumatan. Saya begitu. Itu ada, saya khutbah mulai bapak-bapak tua ngobrol di depan saya semprot aja udah itu. Ya, jadi saya langsung semprot dari mimbar itu. Di antara bentuk takwa itu orang yang mau mendengarkan khutbah tanpa ngobrol. Kalau ngobrol berarti tidak takwa, saya gituin aja udah mampus ya. Lah itu langsung cek gitu lah, baru tahu dia. Dikira khotib gak responsif, respon saya kalau ada orang yang begitu. Tapi kalau anak-anak saya diemin, yang namanya anak-anak ini udah tua, 2 orang ngobrol depan saya lagi khotbah. Kejadiannya di mana itu Mas? Ada di satu masjid baru ya. Mungkin Jumatan, jangan-jangan dia baru sekali Jumatan itu orang itu, nggak tahu tata keramanya kan. Wong sekedar ngomong ansyid saja, diamlah kamu, sudah percuma Jumatan. Ini ngobrol tuh lah, emang bener saya semprot sekali-kalinya jadi khotib nyemprotin jamaah ya itu kemarin itu ya. Nah. Iya. Nanti kalau sialnya saya nggak diundang lagi, bodoh amat. 6. Ini perbedaannya ada 16, baru 6, masih 10 nih. Waduh. Bagus lagi. Nah, yang ke-6, tubtiluhur riddah. Sementara wudu la tubtiluhur riddah. Jadi kalau tayamum batal karena murtad. Kalau wudu walaupun murtad nggak batal wudunya. Apa murtad? Murtad itu subuhnya kesiangan karena maknanya murtad jemur pantat. Sudah subuh nggak bangun menjelang jam 7 belum bangun, jam 9 baru bangun jemur pantat. Apa itu batalin tayamum? Tidak, tapi al-khuruj atau namanya murtad itu ya ar-rujuk, ya kembali pada agama lama. Yang tadinya sudah Islam malah kembali ke kafir. 7. Wah, apa ini 7? La yajibu izalatun najasati awalan, tetapi kalau wudu la tajibu izalatun najasati qablahu. Ya. Jadi kalau tayamum di permulaannya wajib menghilangkan najis-najis, baru tayamum gitu. Najis apa? Misalnya habis buang air besar, tentu ada najis kan, harus dikopek-kopek, nggak ada air gimana? Pakai apa ini? Waduh, ini pokoknya kalau sampai nggak ada air padahal sudah mencret lah, gimana?
biar pakai pasir 1 ember juga tetap aja gak enak kan ya. Waduh, gak enak, pokoknya gak enak dah ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan jangan sampai Bapak Ibu itu mencret sementara gak ada air ya. Jadi mencret ya apa-apa sesekali, yang penting ada air ngalir. Kalau enggak, waduh, gak enak banget tuh. Jadi kalau tayamum tidak ada wajib membersihkan najis-najis sebelumnya. Tetapi kalau wudu la tajibu izalatun najasati qablahu, tidak wajib menghilangkan najis-najis yang ada sebelumnya. Gitu. Ya maksudnya itu menginventarisir perbedaan-perbedaan. Yang kedelapan, tayamum itu yajibul istihad lil qiblah qablahu. Indah Ibnu Hajar. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa kalau orang mau sholat dengan tayamum harus tahu betul arah kiblatnya mana, gitu. Tetapi kalau wudu nggak begitu. Wudu aja, nanti tayamum sholat belum ketemu kiblat ya nggak masalah. Nanti gelar sajadah yang ada itunya, ada kompasnya kan ketahuan gitu. Dan ini memang kiblat sekarang sudah tidak masalah karena banyak alatnya, teknologi canggih-canggih. 9. Beda antara tayamum dengan wudu. Ini walaupun ada 16 saya tidak kemukakan semua karena waktunya sudah mau habis. Saya mau sampaikan terakhir nih, bahwa yakunu fil wajhi wal yadaini faqat, tetapi kalau wudu yakunu fil wajhi wal yadaini war ra'si war rijlaini. Yang diusap hanya muka atau wajah dan tangan, kedua tangan. Tetapi kalau wudu bukan hanya wajah dan kedua tangan, tapi juga kepala, juga kaki gitu kan. Kalau kepala harus diawur-awur pakai debu lah, kacau ya. Iya, kepala nggak boleh diawur-awur pakai debu, kacau kalau gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham nggak paham? Oh ternyata ada. Di tengah-tengah ada yang ingin bertanya, langsung saja menyampaikan. Dari situ agak keras, silakan. Silakan. Yang tengah-tengah, Mas Yanto ya? Iya, Mas Yanto, silakan Mas Yanto. Ya, tadi menerangkan tentang tayamum Ustaz ya. Iya, betul. Yang saya ingin tanyakan, jadi tayamum itu kan untuk apa? Yang dibahas kan tangan sama muka aja itu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan tayamum karena mandi besar itu sama juga Pak Ustaz? Sama. Jadi tayamum yang menggantikan wudu dan tayamum yang menggantikan mandi besar tetap dengan mengusap muka dan kedua tangan. Nah, tapi jadi yang pertanyaan lagi apakah 1 kali aja atau 2 kali? Maksudnya yang mandi besar ini Ustaz? Harus 2 kali. 2 kali ya berarti ya? Gitu. Karena yang satu menghilangkan hadas besar, tapi memang ini hanya mengganti ya. Jadi tetap 2 kali. Tapi niatnya apa tadi? Nawa itu tayamum listibahatis sholati. Sebentar, kalau begitu padahal dia hadas besar tapi mau sholat. Padahal tayamum itu untuk menghilangkan hadas, untuk sekedar biar bisa sholat tanpa bisa menghilangkan hadas. Kalau demikian maka cukup sekali. Karena dengan niat listibahatis sholat, supaya sholat boleh apapun sebabnya. Kenapa nggak boleh sholat? Karena belum mandi dan karena belum wudu. Lain sekali cukup untuk tayamum gitu. Jadi karena niatnya kan bukan lirofil hadasil akbar atau juga lirofil hadasil asghar kan. Sedua-duanya nggak bakal hilang kecuali dengan mandi, tapi hanya untuk listibahatis sholat maka tampaknya cukup hanya dengan sekali tayamum. Demikian Mas Anto. Di belakang ada Mas yang saya belum kenal, silakan sampaikan. Abdurrahman, silakan. Pertanyaan Mas Anto tadi, terus kalau misalnya udah ada air tetap mandi? Ya, jadi yang membatalkan tayamum itu idza wujidatil ma'u. Ketika air sudah didapatkan. Ketika air sudah didapatkan, tadi barusan tayamum, maka otomatis batal tayamumnya. Maka untuk segera wudu. Dan juga karena tayamum yang dilakukan tadi untuk menggantikan mandi, maka ketika ketemu air yang grojok banyak banget, segera mandi dan batal tayamumnya tadi. Jadi begitu. Jadi sholatnya sah tetap.
Masalahnya tadi kan pertanyaannya, Enggak, udah sholat misalnya, udah selesai sholat. Terus akhirnya kalau sudah selesai sholat, ketemunya air baru 2 jam lagi ya sudah, nggak usah diulang. Ya, jadi kalau seandainya begitu. Tetapi kalau baru tayamum tiba-tiba sudah langsung sholat, terus habis sholat ketemu air, itu tampaknya juga tidak perlu mengulang dengan cara mandi. Atau kalau mandinya tetap harus diulang. Karena apa? Karena posisinya masih punya hadas besar. Tadi sholatnya hanya untuk supaya tayamumnya hanya supaya sah sholatnya, kan begitu. Jadi berarti harus diulang. Harus tetap mandi karena ada air kenyataannya. Ya, terima kasih sama-sama. Yang berbaju putih di depan saya belum mengenal juga. Ya, kayaknya baru sekali saya ketemu ini. Ya, silakan sampaikan siapa namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Ibnu Sufia. Ya sebentar, Ibnu Sufi untuk pakai mic karena kabelnya sampai. Silakan. Mohon maaf, nama saya Ibnu Sufia. Jadi mau bertanya pada Ustaz. Tadi kan niatnya nawaitu uslan atau nawaitu rafal hadasin. Itu kan ada istibahati sholati. Terus kalau kita mau baca Quran, istibahati qiraatul Quran gitu Ya. Nah, terus kalau untuk semuanya atau cukup dengan asgori atau gimana? Gitu ya. Jadi misalnya nawaitu rafa'ah hadasin asgori fardulillah ta'ala misalnya. Atau yang lainnya seperti tayamum gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tadi ada keterangan bahwa tayamum hanya sekedar untuk bisa melaksanakan sholat atau membaca Quran atau hal lain, maka dipahami bahwa tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Gitu, hanya sekedar untuk sholat. Ya. Tapi kalau dalam kitab lain barangkali ada informasi yang niat tayamum itu lirafil hadas, barangkali ada pendapat lain. Tapi yang saya baca tadi dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah bahwa niat tayamum untuk listibahah, ya, untuk sekedar membolehkan supaya boleh sholat, supaya boleh membaca Al-Quran dan lain-lain, sehingga dengan demikian maka tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Itulah ini derivasi atau perkembangan dari kajian soal niat. Jadi niat itu memang ada di berbagai amal, termasuk amal-amal ibadah, termasuk juga dalam hal tayamum dan wudu. Masih ada Ibu Dian? Dian betul ya? Ya, Ibu Dian yang dari Rempoa. Silakan Ibu. Mohon maaf nih pakai mic. Assalamualaikum. Ya. Karena Ibu di depan maka saya kasih mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan debu yang bagaimana syarat debu yang seperti apa yang sah untuk dilaksanakannya tayamum. Baik. Maaf. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan so'idan toyiban. Toyiban ay tohurun. Jadi so'idan itu debu, toyiban itu yang baik. Baik maksudnya adalah yang suci. Yang jelas-jelas suci maksudnya jangan debu yang dihasilkan dari kandang ayam. Kalau di bawah kandang ayam tampak-tampaknya lebih banyak tai ayamnya, ya, daripada debunya. Tapi kalau debu yang jauh dari kandang ayam, jauh dari kandang kambing, jauh dari toilet pun nggak ada sekarang kan ya. Toilet zaman sekarang ini sudah pada rapi-rapi karena punya septic tank. Kalau toilet zaman dahulu itu namanya jumbleng, gitu ya. Jumbleng itu sumur yang isinya begituan, gitu ya. Itu asal sudah plung lalu lalat hijau yang pada
berpesta pora gitu ya. Itu zaman dahulu kala, sekarang udah nggak ada. Itu zaman jahiliyah itu, ya. Ya, jadi karenanya debu yang nyata-nyata bersih dihasilkan di tempat yang bersih, bukan yang dari kandang ayam. Walaupun memang kenyataannya debu itu tidak mengenal tempat ya. Artinya di mana aja ada debu, dan mungkin debu yang ada di hadapan kita ini asalnya dari kandang ayam sebelah sana, bisa jadi begitu. Tapi dalam hal ini karena susah membedakan debu yang asalnya tai ayam dengan debu yang asalnya barang suci, maka kalau sudah jauh-jauh dari tempat kandang ayam, itu namanya umumul balwa, sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari, makanya boleh saja. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh dikasih penjelasan, malah ngobrol gitu ya. Nah, jadi kembali lagi pada ngobrolan. Ada yang lain lagi? Ada di ujung jauh sekali, tapi tetap diberi kesempatan walaupun tanpa mic, karena kalau ditarik ke sana, insya Allah nggak sampai benangnya atau apa kabelnya. Silakan, yang di ujung. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menjelaskan tentang hadis yang sesungguhnya setiap amal perbuatan itu disertai dengan niat, dan barang siapa yang menyatakan Allah dan Rasulnya maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya, dan barang siapa yang menyatakan wanita atau harta yang dicintainya maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Pertanyaan saya itu hadis itu di nomor berapa? Satu, terus dua, perawinya atau riwayatnya dari siapa Ustaz? Di kitab apa juga kalau mencari? Baik, karena kajian kita sebetulnya memang ditugasi untuk membaca kitab Arba'in Nawawi, maka terang-terang dalam hadis nomor pertama dalam kitab Arba'in Nawawiyah atau hadis pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin itu muttafaqun alaihi, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih, sangat terkenal. Jadi karenanya itu menjadi pokok kalimat innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya. Ini hadis ini menjadi pokok ajaran agama, sehingga Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi itu sebetulnya ingin memberitahu bahwa pokok-pokok ajaran agama itu terkandung, termaktub dalam 40 hadis yang beliau kutip gitu. Karenanya nanti kalau saya sudah sempat ketemu kitabnya, padahal kitab itu kitab Al-Majalisus Saniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah itu sebetulnya ada. Saya hanya tidak saya bawa kitabnya karena saya pikir kajiannya fikih biasa. Ternyata siapa? Ustadz Rofan ya? Nah, Ustadz Rofan memberi tugas untuk mengkaji kitab Arba'in Nawawi, sehingga kajian yang awal ini masih sifatnya hafalan. Tapi nanti berikutnya kalau memang kita gunakan Arba'in Nawawiyah, saya akan cari hadisnya, bahkan akan saya cari syarah kitab Arba'in Nawawiyah itu. Jadi hadisnya sahih Bukhari Muslim dalam kitab Arba'in Nawawi maupun kitab Riyadhus Shalihin ada pada hadis pertama dari Umar Ibnul Khattab. Umar bin Khattab orang yang jarang meriwayatkan hadis, tapi sekali yang meriwayatkan hadis, hadisnya luar biasa. Itu inti ajaran agama itu di situ. Begitu ya, keterangan mengenai hadis yang kita kaji pada hari ini. Masihkah ada? Ya, di belakang Ibu Dian ada yang menunjuk. Namanya Jamilah ya? Bukan. Siapa namanya? Nih, naik mic-nya dipakai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Namanya dulu biar saya. Ya. Nama saya Rin Sukma Tegar Muslimah. Sukma ya? Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik untuk mengamalkan setiap kitab-kitab dalam hadis Ustaz? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang tapi agak susah dipaham, tapi saya paham. Bagaimana cara mengamalkan ajaran yang ada dalam kitab apapun, apalagi yang langsung dari Allah, baik kitab
Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Qur'an. Nah, itu kan kitab Allah langsung tuh ya, maupun kitab yang bukan dari Allah, tapi kitab yang sudah dikutip oleh para ulama, baik dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, dalam bidang ilmu kalam, dalam bidang usul fikih, dalam bidang tasawuf, maupun apapun bidang-bidang itu, kita amalkan biqadril imkan, kita amalkan biqadril kaddi. Jadi maksudnya ya sebatas kemampuan kita. Jadi yang mampu kita pahami, kita amalkan. Yang mampu kita telaah atau yang kita dengarkan dari keterangan guru, dari keterangan penceramah, dari keterangan ustadz, yang kira-kira mampu kita jalankan, kita jalankan. Jadi cara melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, karena kita di dalam agama ini dianjurkan betul, diperintahkan betul untuk ikhlas. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tiadalah mereka diperintahkan, ya, tiadalah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah semata-mata, murni karena Allah, dan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, karena itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang tepat, adalah agama Islam yang kita peluk, yang kita yakini, yang kita imani selama ini. Demikian kajian pada pagi hari ini. Masih adakah pertanyaan? Insya Allah tidak ada, sudah cukup. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti. Insya Allah saya bulan depan kalau diundang datang lagi, ya. Kalau nggak diundang nggak akan datang, karena namanya tamu tak diundang. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.